Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Etnawati SPDI CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan mengacu kepada 3 pertanyaan yang merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini adalah yang pertama, pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau teacher center dengan guru hanya berceramah di depan kelas. Yang kedua, menyamaratakan kemampuan dan potensi murid di kelas sehingga pemberian materi atau pembelajaran disamakan. Dan yang ketiga, pembelajaran hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, pembelajaran menjadi berpusat pada murid dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada murid akan mendukung murid menjadi lebih aktif karena murid terlibat dalam proses pembelajaran. Lebih menghargai setiap karakteristik belajar murid. Mereka terlahir berbeda, pada setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Adapun perubahan perilaku yang saya alami antara lain, yang pertama, guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang terakhir, lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Yang akan segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan, kuisis, inquiry, eksplorasi, dan praktikum dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, tidak lagi menuntut tapi menuntun. Sebagai guru berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Terakhir, kesimpulan. Dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik dan melayani. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.